Jadi memang kita anggap ini sebagai apa ya, musibah. Tetapi di sisi lain kita melihat ada sisi untungnya juga loh. Ada sisi positif. Jadi praktis lalu anak-anak terlibat 1 bulan full. Jadi ini saya syukuri Mas Ari. Jadi 1 bulan full bisa dengan anak-anak. Beberapa waktu yang lalu, Romo dan Pak Naryo, kami dari Komisi Liturgi sudah melakukan sedikit membuat kuesioner. Ya, kuesioner ini kami sebarkan ke umat di lingkup kevikapan ini. Ya, kebetulan ada kurang lebih 441 data yang masuk di sekretariat. Terima kasih yang sudah merespon dan juga sudah ambil bagian di dalamnya. Nah, salah satu yang kami cermati adalah bagaimana keaktifan anak-anak, Romo. Ternyata di dalam masa pandemik ini, anak-anak cukup aktif di dalam mengikuti misa online, khususnya di dalam keluarga. Cukup mencengangkan sekali ternyata dari data yang kami terima, paling tidak dari 441 responden tadi, sebanyak 76,6% itu ternyata anak-anak aktif di dalam mengikuti perayaan Ekaristi online. Baik, ke Romo Sugi sekarang ya Romo, dari apa yang telah kami buat dari survei data tadi, ya Romo, tentang bagaimana keaktifan anak-anak ternyata cukup mengagumkan kalau kita berbicara masalah data. Kemudian dari pengalaman yang terjadi dari keluarga Pak Naryo tadi, mungkin ada tanggapan untuk keluarga-keluarga, monggo Romo. Ya. Bagaimana? Pertama untuk Pak Naryo, profesiat bisa mengajak anak-anak dari sekian lama tidak pernah berkumpul dalam Ekaristi bersama, tetapi masa pandemi menjadi masa kebersamaan di dalam berekaristi. Juga dari data, saya senang ikut mendengar data yang dibuat oleh komisi itu, bahwa 76,6% dari seluruh responden mereka itu berekaristi bersama anak-anak mereka, ya. Jadi ya ini sisi yang mengembirakan di tengah pandemi yang ada, walaupun kita sadar banyak keterbatasan sekarang ini. Dan pengalaman ini mengingatkan saya pada peristiwa sejarah Israel, di mana mereka pada waktu itu seluruh pusat kehidupan keagamaan itu ditempatkan di Yerusalem, di Bait Allah. Sehingga apapun mereka lakukan di tempat itu, mereka pergi ke sana, termasuk masa Yesus kecil pun juga diajak ke sana, ya. Tetapi oleh karena peperangan, Bait Allah itu hancur. Dan kehancuran inilah semula membuat shock, karena mereka tidak punya tempat ibadah lagi. Tetapi lama-kelamaan mereka mulai menyadari bahwa relasi dengan Allah itu tidak hanya terbatas di gereja, di Bait Allah, di sebuah gedung tertentu. Tetapi ternyata relasi dengan Allah dibangun melalui pengalaman mereka hidup di keluarga. Dan saya rasa mereka pun kemudian membangun kehidupan rohani itu di dalam keluarga bersama anak-anak mereka. Dan saya rasa pengalaman itu kok tidak jauh berbeda dengan masa kita di masa pandemi ini, ya. Gereja tidak rusak, tidak hancur, tetapi karena protokol kesehatan kita harus membatasi diri berkumpul, harus menjaga diri kesehatan bersama, dan memang kita tidak boleh melakukan aktivitas dalam kerumunan orang. Akhirnya kita juga harus kembali ke keluarga kita masing-masing. Semula kita takutkan bahwa mungkinkah Ekaristi di rumah itu anak-anak bisa ikut, tapi data menunjukkan itu. Jadi saya rasa anak-anak pun juga rindu, ya, rindu dengan Ekaristi walaupun online. Mereka mungkin malah anak-anak yang membantu orang tuanya untuk nyepake, untuk membukakan apa, entah laptop, entah ini dan apa, dan akhirnya mereka bisa ikut. Jadi saya senang mendengar kabar salah satunya dari sampel ini, bahwa anak-anak itu ikut Ekaristi bersama orang tua di rumah. Dan saya berharap pada Anda orang tua yang kebetulan pada masa ini anak-anak juga berkumpul bersama Anda setiap hari, ajaklah. Kalau Anda Ekaristi, terutama hari Minggu, ajaklah untuk misa bersama.
cari waktu yang paling tepat di mana bersama-sama bisa punya waktu untuk Ekaristi itu. Ya, terima kasih Romo. Satu hal yang menarik Romo bagi saya, khususnya saya juga menghidupi berkeluarga, yaitu saat-saat untuk bagaimana gereja kembali ke keluarga atau Ecclesia Domestika. Ini menjadi suatu hal yang sangat menarik, karena yang selama ini terjadi, kalau kita berbicara masalah pendampingan iman anak, seolah-olah orang tua itu memasrahkan yang namanya pendampingan anak itu justru malah ke sekolah atau ke paroki dalam hal pendampingan iman anak. Tapi justru hal yang menarik bagi saya, seperti hal yang terjadi bahwa bagaimana keluarga-keluarga ini seperti yang tadi dicontohkan oleh Romo, dan ini juga terjadi Romo dari salah satu hasil survei itu justru ketika masalah misa online, anak-anak aktif. Ada yang tadi membantu menyiapkan altar, ada yang membantu menyiapkan perlengkapan laptop dan seterusnya. Dan selama ini kan justru malah tidak terjadi kalau kita bisa secara langsung. Dan berbicara masalah kerinduan ya Romo, untuk yang dialami oleh anak-anak, masalah kerinduan berekaristi ini juga terjadi. Pengalaman itu juga terjadi di keluarga saya. Anak saya Ave itu masih TKB, masih kecil, tapi justru dia juga rasa rindu itu juga terjadi. Bahkan kadang dia harus pengen diajak ke gereja hanya sebatas untuk berdoa di taman doa ini atau ketemu dengan Romo. Ini juga suatu kerinduan yang terjadi di keluarga saya. Nah, mungkin hal serupa juga mungkin terjadi di keluarga Pak Naryo, hal-hal kerinduan itu Pak. Ya, makasih Pak Ari. Jadi anak-anak itu sebenarnya juga sudah ingin kapan toh kita bisa Ekaristi di gereja ya. Ya nanti kita melihat perkembangan karena situasi yang belum memungkinkan. Nah, tapi anak-anak seringkali selalu menanyakan kapan bisa berekaristi, karena ya di satu sisi juga ingin berjumpa dengan teman-temannya, di satu sisi sudah lama nggak ketemu dengan romonya. Ini ternyata bagaimanapun juga anak-anak itu juga rindu untuk berjumpa dengan teman-teman, berjumpa dengan Romo. Lalu yang utama adalah menerima komuni suci secara langsung. Selama ini kan ya kita menerima komuni batin, ya, tapi ini kan apa ya, istilahnya tetap kurang mantep begitu. Saya juga sudah memberi pengertian pada mereka. Ini sama, tapi yang penting hati kita buka untuk Tuhan. Tapi mereka istilahnya apa ya? Orang Jawa mengatakan urung mantep gitu kalau belum menerima Ekaristi suci. Begitu Mas. Ya, kerinduan yang tetap terjadi ya Pak Naryo ya. Kemudian untuk masalah kembali ke pendampingan iman anak tadi Romo, karena kan yang terjadi saat ini tidak semua atau belum semua paroki itu melakukan pendampingan anak kendati itu secara online ya Romo. Mungkin harapannya dari Romo Vikep terhadap paroki-paroki, terutama di dalam pendampingan iman anak itu sejauh apa sih Romo yang bisa dilakukan oleh paroki-paroki? Ya, terima kasih Mas. Paroki memang selama ini kita baru mengusahakan misa online, kebanyakan sudah banyak paroki punya fasilitas untuk misa online, untuk memberi pelayanan. Yang kedua, sudah ada sebagian paroki yang memang statusnya itu tidak merah sekali. Mereka sudah mulai mengadakan misa dalam batas-batas tertentu untuk pelayanan kepada umat tertentu. Di katedral ini pun juga sudah, tetapi baru untuk petugas-tugas. Beberapa paroki lain juga sudah mencoba melakukan. Semua masih terbatas untuk jumlah orang dalam batas usia tertentu. Anak-anak belum boleh, mereka yang sudah sepuh di atas 65 juga belum boleh. Saya merasa baru itu ya yang banyak dilakukan. Oleh karena itu saya berharap bahwa dari sekian jumlah umat itu memang kita sadar ada anak-anak, ya, ada anak-anak yang selama ini boleh kita dampingi, entah itu di sekolah minggu, entah itu di kelompok pendampingan formasi berjenjang, entah itu ada juga di sekolahan. Tapi sekarang ini hampir tidak mendapat ruang semua itu ya. Oleh karena itu saya berharap pada paroki melalui tim-tim pelayanannya atau bidang pewartaan secara khusus coba
walaupun mungkin rembukan saat ini baru bisa dilakukan secara online pertemuannya, tetapi coba mulai dipikirkan jangan sampai anak-anak itu menjadi korban dari ketidaksiapan kita untuk membuat pendampingan di masa pandemi ini. Maka perlu tetap ada rencana-rencana. Saya mengusulkan, buatlah konten-konten yang bisa direkam, kemudian di-share lewat grup-grup WA atau apa, enggak masalah. Tidak harus semua harus YouTube ya. Tapi lewat grup WA, entah grup dewan, entah grup lingkungan, entah grup apa. Tapi isinya anak, kisah-kisah atau pendampingan iman anak dalam bentuk apapun. Juga kalau memang sudah sedikit maju, ya buatlah konten-konten yang masuk ke YouTube. Kemudian channelnya di-sharekan ke teman-teman anak-anak. Saya melihat di YouTube itu Kota Baru itu ada. Jadi pendampingan iman, mereka membentuk satu pertemuan tertentu, mereka sharekan lewat YouTube, dan itu bisa dijalankan oleh secara pribadi, anak-anak bisa ikut dari rumahnya karena ada nyanyian, ada game, ada doa, ada ajaan-ajaan dinamika kelompok tertentu, tapi menarik bagi saya. Dan saya rasa paroki-paroki sejauh bisa mengusahakan ada kemampuan itu kok. Wong sebenarnya hanya memindahkan. Dulu bentuk pertemuan yang sudah biasa jalan, sekarang pakailah media. Supaya dari media itu anak-anak walaupun di rumah bisa punya kesempatan terdampingi. Mungkin malah bisa lebih banyak daripada saat dulu kumpul di gereja. Mungkin. Maka itu usulan saya pada paroki, entah itu romo, entah itu bidang-bidang pewartaan, entah itu pendamping PIA atau PIR. Coba kreatif membuat pembinaan iman untuk anak-anak. Ya. Itu Mas. Baik. Usul yang menarik juga dan menjadi mungkin suatu gerakan bersama, khususnya paroki-paroki, bagaimana paroki juga menyapa pentingnya pendampingan iman anak di masa pandemik ini. Berbicara masalah paroki, mungkin ada yang sudah dilakukan mungkin di parokinya Pak Naryo berkaitan dengan pendampingan iman anak, Pak. Ya, terima kasih Mas Ari. Romo, Mas Ari, saya dari paroki Santo Yusuf Gedangan. Nah ini kebetulan adik-adik UMK yang mendampingi anak-anak itu cukup bagus bekerja sama dengan Komsos. Nah, ketika pandemi ini anak-anak UMK yang bergerak hatinya untuk mendampingi adik-adiknya itu membuat konten-konten lalu dimasukkan di YouTube. Jadi isinya itu pembelajarannya dari khotbah Romo di misa pagi, lalu diangkat menjadi materi untuk disampaikan pada anak-anak. Lalu itu di-share di YouTube. Nah, lalu anak-anak ketika anak-anak sudah mengikuti misa online, lalu bisa nyambung ke pembelajaran yang dibuat kakak-kakaknya UMK. Jadi ini yang dilakukan. Jadi setiap minggu saya juga apresiasi luar biasa untuk adik-adik UMK yang punya semangat. Kebetulan Komsosnya juga semangat. Ya ini yang sudah terjadi di paroki saya begitu Mas Ari. Ya. Contoh yang menarik juga yang sudah terjadi di paroki Santo Yusuf Gedangan ini ya Pak Naryo, yang menjadi salah satu sampel atau menjadi suatu hal yang membuka wawasan bagi teman-teman pendamping PIA dan juga para romo paroki bagaimana menggerakkan ini. Ya, terima kasih Romo Viker, terima kasih Pak Naryo. Mungkin sebelum kami tutup, kami minta sapaan dulu dari Romo Viker untuk anak-anak kita, Romo. Iya. Adik-adik yang terkasih dimanapun adik-adik berada, saya senang pada kesempatan ini diberi kesempatan untuk menyapa adik-adik. Jadi saya percaya pada masa-masa ini, bulan-bulan ini adik-adik banyak di rumah karena tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bermain seperti dulu dengan teman-teman, juga tidak bisa ke gereja. Tetapi saya yakin adik-adik bersama Bapak Ibu dengan orang tua toh tetap bisa berkumpul dalam kasih, suasana sehat. Kalau hari Minggu ada misa, ikutlah. Kalau nanti ada dari teman-teman
pendamping, kakak-kakak pendamping membuat bahan-bahan tertentu, coba dibuka, pasti bahan-bahan itu menarik untuk adik-adik. Maka mari kita tetap sehat, tetap ingat Tuhan, tetap memuji Tuhan, dan saya percaya adik-adik diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, demikian pemirsa untuk ngobras kita kali ini. Terima kasih yang sudah dengan setia selalu menantikan kami dari channelnya Komisi Liturgi Kepikepan Semarang. Hal yang menjadi catatan adalah bagaimana saat ini saatnya keluarga melakukan pendampingan iman anak secara penuh, Ecclesia Domestika, yaitu bagaimana membawa pendampingan iman anak di dalam keluarga kita masing-masing. Pendampingan iman terhadap anak-anak bukan semata-mata menjadi tanggung jawab sekolah ataupun juga paroki, tetapi justru pada pendampingan dari keluarga kita masing-masing. Terima kasih Romo Vikep, terima kasih Pak Naryo. Terima kasih juga, terima kasih. Pak. Ya, salam sehat untuk kita semuanya, berkah dalam. Berkah dalam.